Yang menarik, hingga pertengahan 2025, Prabowo tetap bungkam. Tidak ada pembelaan eksplisit terhadap Gibran. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada sinyal loyalitas. Hal ini menguatkan dugaan bahwa Prabowo sendiri masih menimbang atau bahkan mengamini secara diam-diam skenario penyingkiran Gibran. Benarkah ada skenario sistematis untuk memakzulkan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka? Dengan mengurai fakta dari waktu ke waktu, kita akan melihat apakah isu ini hanya rumor belaka atau memang telah dirancang secara matang oleh aktor-aktor politik di sekitar Prabowo Subianto. Mari kita mulai dari awal. Pada Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden. Keputusan ini disebut banyak pihak sebagai kontroversial karena terdapat konflik kepentingan antara Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman dari Gibran sendiri. Menurut sumber terpercaya, sejak saat itulah isu tentang potensi resistensi terhadap Gibran sudah mencuat di lingkaran dalam elit politik. Beberapa penasihat senior Prabowo disebut tidak sepenuhnya setuju dengan kehadiran Gibran sebagai cawapres. Mereka menganggap Gibran adalah beban elektoral dan dapat mengganggu legitimasi politik Prabowo di masa depan. Selama masa kampanye hingga pemilu Februari 2024, pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam survei dan akhirnya menang. Namun, narasi yang berkembang bukan tentang kemenangan mutlak, tapi justru soal bagaimana Gibran dimenangkan melalui celah hukum. Menurut sumber terpercaya, ada pembicaraan internal antara beberapa tokoh partai koalisi dan elit militer lama yang dekat dengan Prabowo. Mereka disebut-sebut telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk menyingkirkan Gibran setelah Prabowo resmi dilantik. Setelah pelantikan Prabowo-Gibran pada Oktober 2024, perlahan tapi pasti, muncul sinyal-sinyal politik yang ganjil. Gibran mulai terlihat jarang hadir dalam pertemuan strategis. Akses Gibran ke pusat kekuasaan tampak dibatasi. Menurut sumber terpercaya, sejumlah tokoh seorang jenderal yang sebenarnya orang terdekat Jokowi ikut bersama beberapa penasihat militer Prabowo. Mereka mulai mendorong gagasan bahwa posisi wakil presiden sebaiknya diisi oleh figur lain yang lebih mengerti strategi pertahanan dan hubungan internasional. Isu permakzulan Gibran mulai menguat pada awal 2025. Dalam beberapa diskusi publik, mulai muncul opini bahwa putusan MK yang membuka jalan bagi Gibran cacat hukum secara etika. Menurut sumber terpercaya juga, terdapat lobi-lobi yang mengarah ke DPR untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat sebagai pintu masuk menuju pemakzulan. Meskipun belum formal, para politisi dari partai non-koalisi sudah mulai memainkan narasi ini. Yang menarik, hingga pertengahan 2025, Prabowo tetap bungkam. Tidak ada pembelaan eksplisit terhadap Gibran. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada sinyal loyalitas. Hal ini menguatkan dugaan bahwa Prabowo sendiri masih menimbang atau bahkan mengamini secara diam-diam skenario penyingkiran Gibran. Mungkin benar anggapan banyak orang. Di dalam politik tidak ada kawan sejati. Yang ada hanya kepentingan sesaat. Pada waktu pengaruhnya diperlukan. Setelah itu, bubar jalan dan tinggal kenangan. Tanpa merasa terbeban, apalagi merugikan rakyat. Jadi jangan heran jika semakin terang-terangan. Di hadapan publik, cukup banyak purnawirawan TNI sudah secara terbuka mengajukan petisi. Mereka didukung oleh salah satu purnawirawan TNI senior, sosok jenderal purnawirawan yang dihormati, sekaligus mantan pembesar di zaman Orde Baru.
Menyusul kemudian, untuk mempertegas niat mereka, surat resmi telah dibuat dan ditandatangani oleh beberapa purnawirawan jenderal yang mewakili kelompok besar mereka. Surat itu telah diperbanyak dan disebarluaskan ke berbagai pihak yang berpengaruh, terlebih kepada lembaga resmi yang menentukan, yaitu anggota dan pimpinan DPR, DPD, dan sekaligus MPR. Dalam skenario ini muncul beberapa nama yang disebut sebagai calon pengganti Gibran, di antaranya Menteri Pertahanan Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, Sri Mulyani, dan bahkan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Namun, apakah sesuai konstitusi? Pasal 8 UUD 1945 menyebutkan bahwa jika Wapres tidak dapat melanjutkan tugas, maka Presiden mengusulkan calon kepada DPR dengan persetujuan MPR. Maka, jalan pemakzulan bisa digunakan sebagai dalih legal, namun muatan politiknya sangat kuat. Permakzulan bukanlah sekedar proses hukum, tetapi juga permainan persepsi dan kekuasaan. Jika benar skenario ini terus berjalan, maka sejarah akan mencatat bahwa Gibran mungkin hanya batu loncatan dalam proyek besar Prabowo untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergema di ruang publik. Sebagian menyebut ini sebagai upaya menegakkan etika konstitusi. Sebagian lain menilai ini tak lebih dari ilusi politik. Tapi, bagaimana kenyataan hukumnya? Seberapa realistis pemakzulan itu dilakukan? Apakah mungkin wakil presiden hasil pemilu langsung dimakzulkan? Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pasal 7B menjelaskan prosedurnya, dimulai dari DPR, berlanjut ke Mahkamah Konstitusi, dan berakhir di MPR. Ini bukan jalan singkat, ini prosedur panjang yang memerlukan pembuktian hukum dan kekuatan politik besar. Wacana pemakzulan Gibran muncul karena dua hal utama, dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam pencalonan dan kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon wakil presiden. Tapi semua itu terjadi sebelum ia menjabat. Dan sejauh ini belum ada pelanggaran hukum berat setelah Gibran resmi menjadi wakil presiden. Perlu diingat, Gibran dipilih langsung oleh rakyat. Itu memperkuat legitimasi politiknya. Sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945, belum pernah ada wakil presiden yang dimakzulkan. Satu-satunya kasus adalah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kasus itu menyisakan luka konstitusional. Kala itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat lebih kuat dari prosedur hukum. Banyak pihak menyebut prosesnya cacat dan dipaksakan. Mari kita bayangkan jika pemakzulan Gibran benar-benar dijalankan. Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat harus mengusulkan. Kedua, Mahkamah Konstitusi harus menyidangkan dan menyatakan Gibran melakukan pelanggaran berat. Ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat harus menyetujui pemakzulan tersebut dengan dukungan 2/3 dari total anggota. Tanpa pelanggaran hukum yang jelas dan dukungan politik yang besar, skenario ini nyaris mustahil. Konstitusi memang memberi ruang untuk pemakzulan, tapi bukan untuk ambisi politik. Gibran bisa dikritik, diawasi, bahkan diprotes. Tapi untuk dimakzulkan, belum ada dasar hukum yang cukup. Dan jika proses ini dipaksakan, maka konstitusi akan kembali menjadi korban.
Satu hal yang pasti, rakyat perlu kritisi dan waspada. Jangan terpolarisasi dan berkelahi di sosial media dengan argumentasinya hingga caci maki satu dengan lainnya, tanpa menggunakan akal sehat. Yang pro maupun kontra sama saja memiliki hak untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat. Tapi ada aturan mainnya. Jangan mudah terhasut oleh elit akademisi yang mengaku pakar dan ahli, pengamat segala bidang, yang penting tampil, tanpa sadar memecah belah rakyat. Apapun dalil dan alasannya, sekalipun memang wajar menunjukkan keberpihakan di posisi mana mereka berada, tapi jangan buat gaduh. Mereka yang memiliki akun media sosial dan senang dengan segala sesuatu yang lagi viral dengan mudah mengimplikasikan tanpa sensor. Baik menggunakan hati dan pikiran terlebih dahulu. Sebagian besar hanya mencari pemasukan dari monetisasi. Namun hal itu sah-sah saja. Karena pekerjaan yang halal, tapi jangan membuat gaduh dan menjadi kontraproduktif. Harusnya malu karena menjadi contoh buruk untuk generasi muda kita. Perlu diingat bahwa demokrasi tidak hanya soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tapi juga siapa yang disingkirkan secara sistematis dan diam-diam. Kita tinggal menunggu waktu saja, apakah skenario mereka berjalan dengan mulus, ataukah gagal karena tidak mudah mewujudkannya. Selain aturan konstitusi, rakyat ikut mengawal legitimasi yang sah dari suara mereka selama Pilpres berlangsung dulu. Suara rakyat adalah suara Tuhan Vox Populi, Vox Dei, tetapi bukan berarti tidak ada kemungkinan. Skenario mencopot Gibran gagal di tengah jalan. Banyak pilihan skenario akan mereka lakukan. Rakyat yang memenangkan Prabowo dan Gibran hanya bisa menonton dari jauh dan menelan ludah pahit. Sekalipun merasa pilu dan dihianati, tidak dapat berbuat apa-apa, dan memang sebaiknya jangan terpecah. Boleh saja berbeda pendapat di negara demokrasi, tapi jangan kebablasan. Semua ada aturan hukumnya. Jaga persatuan dan kesatuan. Kehidupan sehari-hari harus dijalani sekalipun keadaan lagi tidak baik-baik saja. Sebenarnya pemerintah sedang berusaha keras keluar dari ancaman geoekonomi dan geopolitik dunia yang lagi tidak baik-baik saja dan sangat rentan permusuhan. Belum lagi gangguan asing di dalam negeri yang sebenarnya sudah menjadi kerjaan mereka, mengganggu negara kita melalui orang-orang kita juga. Keadaan ini secara langsung maupun tidak berdampak pada proses pembangunan. Sebagai rakyat harusnya berpartisipasi, apalagi mereka yang memiliki kemampuan dan kelebihan. Jangan sampai rakyat miskin dilupakan lagi. Dunia politik memang penuh dengan intrik, termasuk anggapan bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang akan dapat apa. Tidak mudah membaca pernyataan dan ekspresi mereka yang seolah-olah menentang skenario ini. Mereka telah membagi perannya masing-masing agar supaya rakyat bisa tenang. Namun di balik itu, skenario pemakzulan tetap berjalan. Jaga keutuhan, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan siapa menabur angin akan menuai badainya sendiri. Tuhan tidak tidur.